Merinding bendera Rusia berkibar di seluruh benua Afrika. Barat ketakutan Rusia dapat dukungan militer baru pecah perang dunia, ratakan NATO dan sekutunya. Et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. NATO di ujung tanduk, biang kerusuhan politik dan militer di barat ini akhirnya ketar-ketir setelah banyak negara Afrika takluk pada Rusia setelah Rusia melakukan operasi rahasia khusus yang membuat negara-negara Afrika sepakat untuk memperkuat Rusia dan China sebagai negara pendukung kebebasan untuk Ukraina yang selalu diperbudak barat dan sistem perdagangannya. Sementara itu, negara Niger tengah bergejolak dengan aksi kudeta. Seperti diketahui, para demonstran pendukung kudeta militer di Niger telah ramai-ramai mengibarkan bendera Rusia. Menurut pakar Afrika, para analis politik, pemandangan tak biasa ini telah membuat para pemimpin barat ketakutan. Kofi Koko, pakar Afrika dan analis politik di Pusat Studi Afrika Cina di Universitas Johannesburg, mengatakan Rusia memiliki sejarah panjang dalam membantu perjuangan Afrika melawan kolonialisme. Para warga Niger mengibarkan bendera Rusia membuat para pemimpin Prancis, Amerika, dan negara barat lainnya ketakutan, katanya. Junta Niger minta bantuan Wagner. Krisis politik di Niger semakin memanas setelah junta militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum telah menentang ultimatum dari bekas kekuatan kolonial Prancis dan blok regional ECOWAS untuk mengembalikan Bazoum ke tampuk kekuasaan. Pada gilirannya, pemerintah baru Niger telah memerintahkan Prancis dan Amerika untuk mengosongkan pangkalan militer mereka di negara Afrika Barat itu dan telah menghentikan perjualan biji uranium ke Prancis. Koko mengatakan kepada Sputnik bahwa menarik melihat paradoks para pemimpin barat menyalahkan Rusia atas pengambil alihan militer di Niger ketika angkatan bersenjata mereka berdiri melatih dan perwira yang bertanggung jawab atas peristiwa serupa di negara tetangga. Bendera Rusia baru saja muncul hampir di mana-mana sekarang. Ada simbolisme di dalamnya, tetapi juga ada kepraktisan, katanya. Bagi orang Afrika, kata akademisi tersebut, Rusia mewakili kerjasama pembangunan ekonomi dan juga aliansi melawan imperialisme. Sebaliknya, kata dia, Barat menggambarkan Rusia sebagai kekuatan jahat di benua itu. Mereka ingin Rusia membantu mereka, kata Kongko. Kecurigaan dunia Barat yang dipimpin Amerika dalam mengatakan Rusia ada di belakangnya. Tetapi orang-orang baru saja bangun di Niger, di Mali, dan Burkina di Republik Afrika Tengah. Dan saya pikir bendera ini sekarang telah menjadi simbol bahwa membuat mereka untuk menggalang ide kebebasan, paparnya. Barat agak ketakutan dengan kebangkitan orang Afrika, dan mereka masih mencoba untuk mencari tahu mengapa Rusia ketika kita sudah lama berada di sana bersama mereka, tetapi mereka tidak mempertanyakan diri mereka sendiri dan hal yang telah mereka lakukan, ujar Koko. Cerdasnya gerakan pemimpin Rusia merangkul negara-negara di Afrika bikin ketar-ketir NATO. Bagaimana tidak, Afrika yang jarang diperhitungkan kekuatannya malah berbondong-bondong membangun aliansi dengan Rusia. Tak tanggung-tanggung, bahkan 40 negara sekaligus menjadi koalisi Rusia di mana jumlahnya sangat timpang dengan negara-negara anggota NATO. Strategi Rusia ini dikabarkan membuat NATO makin terpuruk karena dengan melawan Rusia saja, negara-negara Barat harus bersekutu dengan seluruh negara NATO. Jika tidak, negara seperti Belanda ataupun Polandia bisa hancur dalam satu malam saja. Presiden Rusia mengumumkan Moskow sudah menandatangani kontrak kerja sama militer dengan lebih dari 40 negara Afrika.
Vladimir Putin mengatakan, kami sedang meningkatkan kemitraan di bidang kerjasama militer dan urusan teknologi dengan lebih dari 40 negara Afrika. Dengan maksud untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara ini. Ia juga menambahkan, negara-negara Afrika sudah menerima sejumlah besar persenjataan dan teknologi yang sebagian diantaranya diterima secara cuma-cuma. Pada saat yang sama, Presiden Rusia mengajak perwakilan negara-negara Afrika untuk secara aktif berpartisipasi dalam setiap pameran ataupun pameran militer yang digelar Rusia untuk mengenal berbagai dimensi teknis persenjataan dan juga cara menggunakannya. Menurut Putin, Rusia akan membantu negara-negara Afrika untuk terbebas dari dampak-dampak kolonialisme dan ia menegaskan bahwa Moskwa tetap merupakan pemasok biji-bijian yang terpercaya bagi Afrika. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia mengatakan bahwa Moskwa bisa menggantikan pasokan biji-bijian Ukraina dan dalam beberapa bulan ke depan, Rusia akan mengirim biji-bijian secara gratis ke 6 negara Afrika. Sungguh mulia Presiden Rusia ini. Afrika Selatan putuskan untuk tidak mengikuti organisasi yang diikutinya atau ICC. Dikabarkan memang hubungan Rusia dan Afrika Selatan makin luar biasa. Maka dari itu Afrika Selatan memilih untuk berkhianat ke ICC. Apalagi ICC tidak adil dalam menyikapi kasus yang sama. Afrika Selatan yang tergabung di BRICS lebih memilih Rusia untuk menang dan tidak berani tangkap Putin. Juru bicara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, mengatakan KTT BRICS akan digelar Agustus nanti. Menurutnya, surat perintah ICC telah melemparkan kunci pada Afrika Selatan. Sebagai penandatanganan Statuta Roma 2002, Afrika Selatan wajib menegakkan surat perintah ICC untuk penangkapan Putin. Namun negara ini juga menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini, di mana para pemimpin ekonomi berkembang terbesar di dunia, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan akan bertemu. Setelah mereka selesai, pengumuman yang diperlukan akan dibuat. Pemerintah Ramaphosa telah menyadari dilema seputar surat perintah ICC tersebut sejak dikeluarkan, di mana Magwenya bulan lalu menolak mengatakan apakah Pretoria akan menegakkannya. Ramaphosa mengumumkan pada hari Selasa bahwa dia akan mengirim utusan ke Washington untuk mengklarifikasi sikap non-blok tentang konflik Ukraina.